Mungkin pertanyaannya yang agak singkat nih Pak Prof. Dari Pak Ako Wahyudi Effendi dari PT Quancons Forensik Indonesia. Pertanyaan juga Prof Iswandi. Salam Prof, bagaimana dalam memutuskan hasil desain di mana saat dilakukan analisis bangunan tersebut masuk kategori irregular, sedangkan owner tetap meminta desain yang efisien, murah, sedang bentuk yang tidak reguler ini tetap diinginkan. Adakah opsi yang benar-benar win-win solution? Atur nuhun. Ya. Monggo, Pak. Ya. Jadi bangunan yang tidak reguler itu tentunya akan kena penalti pada saat dia berada di wilayah dengan tingkat risiko kegempaan yang tinggi. Jadi kita kalau mau pakai yang nyeleneh, bangunannya irregular, ya mestinya kalau nggak mau kena penalti gitu, itu di level-level risiko kegempaan yang rendah gitu ya. Tapi kalau sudah masuk ke menengah, terutama yang tinggi, itu akan ada penalti yang cukup membuat nantinya biaya konstruksi kita tentunya akan membengkak gitu ya. Itu adalah bayarannya karena memang bentuk-bentuk yang akan mengundang suatu bahaya yang lebih gede gitu ya. Jadi akan mengundang demand gaya gempa yang lebih besar. Timbulnya yang namanya eksentrisitas, torsi dan lain sebagainya lah gitu ya. Kondisi pusat massa yang jauh dari pusat kekakuannya ya. Itu hal yang pada akhirnya ya kalau kita ingin bangunan kita itu survive, mau nggak mau ada hal-hal tambahan yang harus kita berikan. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidakberaturan tadi? Yaitu tentunya ada analisis ya. Kita kalau bicara ketidakberaturan itu ada ketidakberaturan horizontal ya. Ada juga ketidakberaturan vertikal. Kalau horizontal terkait tadi misalnya ya, masa yang besar gitu ya, deviasinya dari pusat kekakuan gitu ya. Terus kalau yang vertikal ya keberadaan kolom-kolom lemah gitu ya. Jadi ke arah tinggi itu distribusi kolom kita itu tidak bagus gitu ya. Tiba-tiba misalnya kan akan mengundang nantinya gaya gempa yang lebih padat supaya bangunan kita survive, ya tambah yang mau nggak mau ya harus itu ke suatu keniscayaan. Apalagi kalau kita berada di daerah dengan tadi ya risiko gempa yang tinggi ya, yaitu di KDSD atau E atau F gitu ya, terutama di situ. Nah jadi kalau memang kita ingin menghindari biaya yang besar tadi ya bangunannya jangan dibuat nyeleneh gitu ya. Artinya ada hal-hal yang harus kita sesuaikan lagi. Jadi memang kalau kita bicara bangunan yang lebih baik tahanannya terhadap gempa itu biasanya bangunan-bangunan yang bentuknya kompak, teratur gitu ya, bentuknya persegi bukan persegi panjang gitu ya. Jadi layout yang kelihatan kompak gitu ya, itu hal-hal yang mesti kita jaga gitu ya. Kalau kita ingin bangunan kita tadi ya tahan gempa tapi dengan biaya yang tidak berlebihan juga gitu. Kira-kira begitu Pak Hari. Ya, jadi kemampuan negosiasi engineer dengan owner itu juga dan dengan kompetensi yang dengan arsitek juga Pak. ya barangkali itu perlu ada ini khusus ya, persuasi atau edukasi ya. Ada pemilik bangunan atau engineer pemilik bangunan ya, supaya ya tidak semua bisa di ini gitu ya, tidak bisa dicapai gitu. Kalau mau aneh-aneh ya harus siap membayar itu gitu ya, bayar lebih gitu. Oke, terima kasih Pak Is.